Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa penyebab kenapa para pembudidaya ikan lele banyak yang kolaps atau gagal, berhenti di tengah jalan saat usaha budidaya ikan lele. Nah, padahal baru satu kali tebaran atau satu kali panen sudah tidak lanjut lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Alasannya kenapa? Yuk simak video ini sampai akhir, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, menurut analisa, pengalaman, dan pengamatan saya, dalam setiap usaha akan ada banyak kendala, terutama pas di awal-awal usaha. Apalagi kalau kita itu merintis sendiri dari awal atau dari nol dan otodidak dalam memulai usaha tersebut. Berikut beberapa penyebab para pembudidaya ikan lele kolaps atau gagal dan berhenti di tengah jalan. Yang pertama yaitu tidak mencari mentor atau pembimbing yang tepat untuk sharing atau belajar. Nah, dalam hal ini bagi saya itu sangat perlu memilih salah satu orang siapa yang pas untuk kita belajar, di mana orang tersebut sudah sukses atau berkembang di usaha ikan lele, agar nantinya kita tahu gimana toh usaha lele itu menguntungkan apa tidak, gimana caranya agar kita tidak kolaps atau gagal, berapa toh gambaran keuntungannya dari usaha budidaya ikan lele. Ini harus dimengerti agar nantinya kita tidak kecewa dengan hasil atau keuntungannya dari usaha yang akan kita jalani. Karena banyak media-media yang menyuguhkan budidaya ikan lele itu keuntungannya besar. Banyak yang menyuguhkan enaknya saja, kadang tidak sesuai fakta di lapangan. Nah, ini sehingga orang awam langsung tertarik untuk mencobanya. Setelah dijalani kok tidak sesuai harapan, akhirnya modal belum balik sudah berhenti. Jadi kalau saran saya, kunjungan dulu ke orang yang sudah sukses atau berkembang. Setelah dirasa cocok semua atau masih prospek, baru mulai usaha ikan lele. Kalau tidak cocok, kalau menurut jenengan tidak prospek, ya mending jangan usaha lele, mending bisa usaha yang lain. Nah, untuk penyebab yang kedua yaitu tidak mempelajari teknis budidaya lele, dasar-dasar budidaya ikan lele terlebih dahulu sebelum terjun di usaha ikan lele. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab untuk gagalnya usaha budidaya ikan lele, tanpa belajar sama sekali, tanpa tahu teknisnya seperti pemilihan benih, perawatan air, grading, pemberian pakan, serta desain kolam. Ini juga perlu dipelajari. Terkadang kalau terjun langsung saat buat kolam, saya lihat itu juga tidak ada pipa saluran pembuangannya. Padahal ini sangat penting untuk membuang kotoran ikan serta memudahkan perawatan air kolam. Selain itu, juga terkait pencegahan dan penanganan penyakit lele juga perlu diketahui. Paling tidak kita mengerti sedikit agar resiko kematian lele minim. Kalau banyak yang mati, kan akhirnya kapok, tidak meneruskan lagi, bilangnya susah. Padahal tidak belajar dulu soal kendala dan teknis budidayanya. Dan yang paling penting untuk yang pertama mulai, kalau pakai kolam terpal atau kolam beton, jangan lupa disterilkan dulu dari bahan kimia atau bahan semen. Nah, selanjutnya untuk penyebab yang ketiga, tidak melakukan pencatatan
mulai dari biaya produksi, omset, dan laba. Banyak yang kolaps karena hal ini, karena kalau tidak dicatat dengan detail, kita sering meremehkan memakai uang dari usaha ikan tanpa menghitung atau melihat catatan. Berapa uang yang kita pakai itu lebih besar daripada keuntungannya. Akhirnya mau produksi lagi tidak bisa. Terus gini, kita juga tidak tahu pakan habis berapa, keluar daging berapa, dapat laba berapa. Ini pentingnya pencatatan dalam usaha budidaya ikan lele. Jadi saran saya untuk mulai sekarang, lakukan pencatatan semua biaya produksi, mulai dari pembelian pakan, benih, obat, dan listrik, serta omsetnya. Nanti kita dapat daging berapa, dapat ikan berapa kuintal, dan labanya. Nah, dari biaya produksi dan omset nanti ketemu laba untuk sebuah evaluasi kita untung atau tidak di budidaya ikan lele. Setelah semua dirasa baik dengan cara ABC, tidak mendapat keuntungan sama sekali, kita bisa ekspansi di usaha yang lain. Nah, yang nomor 4, tidak menghitung dan mempersiapkan modal investasi kolam, modal produksi atau operasional. Jadi kalau mau usaha lele, kita harus punya hitung-hitungan dan mempersiapkan modal. Berapa modal untuk membuat kolam, lanjut modal produksi atau operasionalnya itu berapa, dalam artian untuk membeli benih, untuk membeli pakan harus sekian, sampai panen kebutuhannya berapa, itu harus dihitung, jangan asal. Nah, cek harganya, terus dihitung. Persiapkan juga obat atau vitamin untuk ikan lele sebagai cara untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti ikan lelenya terkena penyakit agar tidak separah langsung mati. Jadi kita antisipasi. Setelah itu, setelah benar-benar semua oke, baru jalan agar nantinya kita tidak mengalami kendala yang banyak saat menjalani usaha ikan lele. Intinya jangan kesusu, dipikir matang-matang dulu baru berangkat. Nah, yang terakhir yaitu tidak mempersiapkan pengairan dan pembuangan air limbah kolam. Ini yang saya alami. Air di kolam saya hanya pakai sanyo yang biasa, alhasil kurang deras airnya. Terus listriknya juga cuma 450 watt. Ini untuk meteran lama, namun tarifnya sangat murah. Memang dulu di awal cukup karena kolam sedikit, sekarang nambah kolam baru terasa. Bisa diambil pelajaran, kita harus benar-benar mempersiapkan terlebih dahulu pengairannya, listriknya, karena ini juga jadi penentu keberhasilan usaha budidaya ikan lele. Nah, terkait pembuangan air, ini juga harus disiapkan. Rencana pembuangan air kolamnya itu kemana? Ke kali, ke parit, buat kubangan sendiri, atau gimana? Jangan sampai mengganggu halayak umum atau tetangga, yang nantinya akan merusak mental kita jika kita mengganggu aktivitas orang lain. Akan banyak cemoohan, gunjingan, dan rasan-rasan. Jika nantinya kita tidak kuat mental, pasti kita akan berhenti di tengah jalan. Jadi perlu direncanakan matang dan diatur sedemikian rupa agar minim kendala. Nah, ini ada tambahan sedikit, yaitu yang terakhir ya, ini target pasar, karena tujuan akhir dari budidaya ikan lele yaitu pemasaran atau penjualan. Nah, di sini kita harus punya target dulu, nantinya kita mau jual ke siapa, kemana. Jangan sampai kita bingung waktu ikan sudah masuk konsumsi, kita baru bingung nyari pengepul atau bakul. Kalau targetnya ke warung, ke rengke, atau ke masyarakat, di perjalanan budidaya menjelang panen, kita sudah harus lobby-lobby dulu. Jangan sampai menggampang nih, yang akhirnya nanti ikan besar-besar atau oversize jadi nggak kebeli pun harganya di bawah standar atau umumnya, akhirnya mengeluh soal penjualan.
karena di penjualan ikan lele juga ada tata caranya. Salam perikanan, salam sukses, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.